Yang materi terakhir di BSC ini adalah kita menurunkan ke tingkat individu gitu. Nah, pada prakteknya nanti di bagian akuntansi manajemen ini pada saat menurunkan individu nggak bisa secara mandiri melakukannya. Jadi butuh kerjasama dengan bagian HRD gitu ya. Nah, jadi nggak bisa kerja sendiri, tapi ya di sini saya sampaikan ya sebagai pengetahuan aja dan tidak menjadikan tugas buat teman-teman buat nurunin individu, nggak harus ya gitu, nggak harus, cuman pengetahuan aja. Terutama gini, kalau teman-teman nanti ada yang kerja di bank, kemudian di banknya itu kan nanti mungkin teman-teman ada yang mungkin nggak langsung di bagian accounting gitu ya, mungkin nanti ditaruh dulu analis kredit. Nah itu analis kredit itu tuh targetnya pakai begini, pakai cara ini gitu ya, seperti itu. Nah, dasar dari penurunan BSC ke tingkat individu ini berkembang ya. Jadi ini penemu BSC ini namanya adalah Bapak Robert Kaplan dan David Norton gitu ya. Nah, penemuan mereka mengenai penurunan ke tingkat individu ini yang paling terakhir dalam arti gini. Pada saat mereka menemukan di korporat, kemudian menemukan di cara penurunan itu harus diturunkan ke operasional, kemudian yang terakhir menemukan juga harus diturunkan ke individu. Nah, dasarnya adalah penelitian mereka mengenai hal ini, bahwa hambatan di dalam eksekusi strategi itu justru terdapat pada orang, gitu ya. Nih, ada orang terdapatnya, ya. Dari 1 sampai, ini sebenarnya udah pernah saya terangkan juga ya pada saat kita belajar goal congruence pertemuan kedua SPM, gitu ya. Nah, ini bicara mengenai hambatan-hambatannya ya, udah pernah saya terangkan gitu ya. Nah, yang paling banyak dari hambatan ini itu terdapat di orang. Jadi orangnya yang memiliki hambatan terhadap eksekusi strategi perusahaan itu sendiri, itu orang di dalam perusahaan itu. Padahal orang itu justru eksekutor di dalam strategi ya. Jadi orang yang eksekutor malah mereka menjadi penghambat di dalam strategi itu bisa dilakukan gitu. Makanya KPI itu harus diturunkan sampai ke tingkat individu idealnya gitu. Nah, seperti itu supaya individunya termotivasi gitu ya. Terserah mereka mungkin hatinya tidak bisa mereka berikan kepada perusahaan ya, kepada organisasi, tapi ya sisi profesional mereka harus mereka tetap bisa lakukan supaya target perusahaan tercapai. Nah, seperti itu. Nah, cara penurunannya ya ini saya mereview dulu dari yang korporat ya, karena nanti kita berangkat dari sana. Nah, kita menentukan KPI ya setelah menentukan strategi. Nah, kemudian ditentukan SO-nya, KPI terdapat di sini. Nah, kemudian kita setelah jadi di departemen ya, jadi KPI, KPI departemen, target departemen. Nah, kemudian harusnya KPI target departemen ini turun ke jabatan-jabatan yang ada di dalam departemen itu. Nah, ini yang hilang. Ya, tuh itu yang hilang di sini ya. Itu yang hilang. Nah, diganti hilang, dan di beberapa tempat itu cara mengukur kinerja orang-orang itu bukan diukur dari kinerja ini ya, tapi diukur dari job description mereka aja. Gitu, nah seperti itu. Nah, ini yang nggak nyambung bisa jadi nggak nyambung antara job description yang disusun dengan ya strategi dari departemen, yang dimana strategi departemen itu diturunkan dari strategi korporat gitu. Nah, seperti itu. Job deskripsi ini kalau nanti teman-teman lihat ya di perusahaan, bisa jadi job deskripsi itu nggak ada update dari perusahaan itu berdiri sampai sekarang. Yang entah itu perusahaan itu berdiri dari tahun mungkin sebelum Indonesia merdeka gitu ya, sampai sekarang gitu ya. Nah, kalau itu job desk-nya itu nggak update gitu loh. Nah, sehingga penilaian kinerja mereka itu dinilai dari job desk, padahal kerja mereka ditentukan itu dari strategi. Nah, itu yang nggak nyambung. Nah, makanya penilaian kinerjanya, yang tadi saya bilang, harus ada kerjasama sama bagian HRD. Gitu, nah, seperti itu. Nah, dari bagian strategi atau bagian akuntansi manajemen nanti, ya, nah ini dua nih ya, seperti ini. Nah, memang dua-duanya nggak ada yang terbaik, nggak ada. Tapi mereka saling melengkapi. Nah, ya, saling melengkapi. Kalau yang dari ini, kejelekannya adalah, setiap individu itu hanya memikirkan kerja mereka sendiri aja. Gitu, seperti itu, ya. Bagian marketing ya pokoknya saya mau jualan aja, bagian akuntansi ya pokoknya ngejurnal aja gitu ya. Kacamata kuda, makanya silo thinking, kacamata kuda gitu, nah seperti itu. Sehingga nggak nyambung sama si strategi. Nah, kalau pakai strategi aja penilaian kinerjanya jadi diturunkan jadi kinerja orang gitu ya langsung,
susah juga karena takutnya nggak nyambung sama job desk-nya gitu. Nah seperti itu ya, nggak nyambung sama job desk-nya dan sangat teknis ya. Teknis dalam arti belum tentu kan ya orang kerja kan gini ya. Memang mungkin kata malas itu identiknya dengan sesuatu yang negatif ya, betul gitu ya. Cuman malas itu kan akibat ya, ada penyebab yang menyebabkan malas itu terjadi gitu. Banyak hal, bisa ketidakcocokan dengan pekerjaannya gitu ya, bisa kebutuhan orang itu tidak terpenuhi gitu, bisa nggak suka dengan atasannya, itu banyak sekali. Nah penyebab itu nggak terlihat kalau pakai strategi base gitu. Nah itu harus disupport sama bagian HRD ya, bagian HRD-nya. Nah itu yang makanya dua-duanya nggak ada yang kurang, nggak ada yang sempurna ya, dua-duanya saling melengkapi ya, dua saling melengkapi. Nah, kalau teknisnya sebetulnya sama dengan tinggal meneruskan saja ya. Jadi sampai yang ini penurunan yang sudah kita bahas sampai di tingkat departemen ya. Misalnya korporat gitu ya, targetnya segini pakai jumlah sama rata-rata juga gitu ya. Nah, jumlah diturunkan ya dari Jawa Barat segini, diturunkan departemen. Nah, tinggal kita hitung orangnya. Misalnya di departemen A ini bagian marketing misalnya. Marketing di departemen A itu ada 40 orang, ya sudah tinggal nanti 2.000 bisa dibagi rata gitu ya, atau bisa dibagi sesuai dengan kompetensi masing-masing. Ini saya contohnya bagi rata aja, 2.000 bagi 40, oh berarti 50 gitu, nah seperti itu. Artinya jika satu orang marketing targetnya tidak tercapai 50 gitu ya, tidak akan tercapai departemen itu 2.000 ya. Kalau ini nggak tercapai 2.000, yang lainnya tercapai, Jawa Tengahnya nggak akan tercapai 8.300. Nah, bank itu seperti ini analis kreditnya. Ya, setiap analis kredit mereka ditargetkan mendapatkan target, misalnya tadi ya, ini taruhlah angka targetnya, target kredit bank ya, Bank Mandiri di Jawa Tengah segini. Nah, artinya sekarang departemen A-nya misalnya wilayah Jawa Barat ya, 2.000 targetnya Jawa Barat karena yang paling tinggi Jawa Barat ya nih misalnya. Jawa Tengah nih kotanya Jogja. Misalnya yang ini Semarang, yang lain ini misalnya kota Purwokerto gitu ya, Magelang gitu, nah seperti itu ya, yang Jogja sama Semarang paling tinggi gitu ya. Nah, Jogja orangnya ada 40 bagian kreditnya, nah tinggal dibagi rata. Nah, setiap orang mendapatkan target 50 gitu ya. Nah, kalau satu orang aja nggak tercapai 50, cuma satu ini target ya, seorangnya 50 gitu, nggak tercapai ya, dia nggak akan tercapai ini angkanya di situ. Begitupun dengan target yang rata-rata. Kalau rata-rata ya sama ya, setiap orang targetnya sama 1%. Ada satu orang aja yang nggak capai 1%. Di rata-rata dari 40 orang itu tidak akan sampai 1%. Orang di departemen itu nggak capai 1%, wilayah Jawa Tengah nggak akan tercapai 1%, korporat nggak akan tercapai 1%. Nah, jadi ini sebetulnya hanya lanjutan aja ya, hanya lanjutan saja. Jadi nggak terlalu sulit sebetulnya. Ya nanti wujudnya ya seperti ini ya, wujudnya gitu. Nanti bukan departemen tapi nama orang gitu ya, departemennya apa di sini. Nah, ini tugas-tugasnya atau strategi objektif dari si yang tadi, target-target yang tadi. Nah, ininya apa, berapa, realisasinya berapa ya, dan sebagainya. Dapat bonus nggak nanti gitu, nah seperti itu. Nah, kalau individu sama sekali nggak banyak ya. Jadi ini diturunkan company ya, visi misi turunin jadi korporat KPI, nah terus jadi departemen, kemudian jadi individu. Nah, seperti itu. Nah, nanti reviewnya paling hati-hati dalam reviewnya, ingat ya, karena ini menilai orang. Nah, cuman namanya di perusahaan ya, orang itu kan kerjanya tim gitu ya. Jadi kalau satu orang nggak bener gitu ya, dampaknya ke orang lain. Tapi satu orang itu juga ya nggak bisa disalahkan begitu saja. Ya tadi saya bilang, walaupun orang itu malas bekerja, malasnya kenapa gitu loh. Kalau malasnya memang dia salah tempat kerjanya di situ nggak bagus ya, dia nggak salah banget juga gitu, nah seperti itu. Atau yang bermasalah ternyata atasannya. Nah itu ya. Nah ini yang nggak bisa dijawab sama bagian kita akuntansi manajemen tuh, nggak bisa dijawab itu masalah itu. HRD yang menjawabnya itu ya gitu, nah seperti itu. Review meeting harus pasti gitu ya. Nah cuma hati-hati dalam review meeting ya, nanti jangan sampai cuman hanya menyalahkan orang saja, karena ingat semuanya itu sebenarnya satu tim. Nah itu mengenai individu ya, sudah selesai materi kita. Jadi ya
ini hanya sifatnya pengetahuan, karena kalau teknis, seperti yang tadi saya katakan ya, individu itu kita nggak bisa bekerja sendiri, nggak seperti yang di korporat sama yang di operasional gitu ya. Itu yang bagian strategi, bagian akuntansi manajemen yang menyusun gitu. Nah, cuman kalau bagian sini nyusunnya juga harus dengan bagian HRD bersama-sama. Nah, seperti itu. Cuman pemahamannya yang saya mau bagikan ke teman-teman itu adalah ya tadi mengenai target tadi ya, bahwa departemen pun target itu kan yang mencapai itu kan orang-orangnya, staff-staffnya sebetulnya. Nah, seperti itu. Jadi sebetulnya target dari ini memang harus turun juga ke target orang. Nah, seperti itu. Ya, sampai sini dulu. Mudah-mudahan materi BSC-nya bisa dipahami, bisa dimengerti, tugasnya juga bisa dikerjakan dengan baik ya. Ujian juga nanti bisa mengerjakan dengan baik ya. Semoga teman-teman semua tetap semangat dan sehat selalu.